Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il pada bab ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkenaan dengan nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisnadil al-mu'allif rahimahullah. Qala haddatsana Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan 'an az-Zuhri 'an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. Ini sebelumnya kita sudah jelaskan ya, bahwa Rasulullah SAW memiliki beberapa nama ya, dan ini menandakan bahwa Rasulullah SAW memiliki banyak sifat-sifat yang terpuji. Begitu pula menunjukkan akan kedudukan Rasulullah SAW, dan setiap nama ini mengandung arti atau makna. Yang dalam bahasa Arab panggilan itu ada 3. Yang pertama adalah nama asli, ya nama ketika dilahirkan. Kemudian juga ada namanya kunyah atau nama yang diawali dengan bapak atau ibu, abu atau ummu. Kemudian ada juga namanya gelar. Ada namanya gelar. Seperti Rasulullah SAW, ya, namanya Muhammad SAW. Kemudian kunyahnya Abul Qasim, dan gelar sebelum menjadi seorang nabi Al-Amin, yang sangat dipercaya. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa nama Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu 5 nama yang di awal hadis ini. Kenapa disebutkan 5 nama ini? Karena 5 nama ini 5 nama yang paling terkenal, yang paling masyhur. Dan 5 nama ini punya kekhususan tersendiri. Makanya disebutkan di sini ya, 5 nama, dan nanti ada beberapa nama. Maka para ulama rahimahullah, karena cintanya kepada Rasulullah SAW, maka mereka menulis beberapa kitab tentang nama-nama Nabi SAW. Bahkan ada belasan kitab yang berkenaan dengan nama tok, ya, cuma nama saja, bukan berkenaan dengan sirah, tapi dengan nama saja. Ada sekitar 14 lebih kitab. Termasuk karangannya Al-Qadhi Iyad yang berjudul Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Nah, di sini disebutkan inna li asma'an, sungguhnya aku ini mempunyai nama-nama, kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, saya juga Ahmad. Saya juga Al-Mahi, yang Allah Subhanahu wa taala menghapus dengan aku itu kekufuran, ya, dengan adanya Rasulullah SAW maka terhapus kekafiran, ya. Wa anal Hashir, yang keempat Al-Hashir, alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, yang mana manusia nanti dikumpulkan di bawah kakiku. Artinya Rasulullah SAW nanti dibangkitkan awal pertama, kemudian manusia mengikuti, ya, semua manusia ya, berharap pada Rasulullah SAW.
Wa ana al-aqib, dan aku adalah aqib. Apa itu aqib? Al-aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi. Artinya nabi yang terakhir, yang tidak ada nabi setelahnya. Jadi Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. 5 nama di sini disebutkan, dan ini nama yang paling populer. Ya. Muhammad alaihi salatu wassalam ini bermakna yang dipuji. Ini namanya Muhammad. Ya. Objek dia. Misalnya ada kalau bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Ya, yang dipuji. Ya, namanya Muhammad. Ya, artinya objek yang dipuji. Karena Rasulullah SAW adalah manusia ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh para malaikat yang mulia, dan oleh manusia dan jin. Ya. Jadi Muhammad yang dipuji, ya, objek. Atau Mahmud. Mahmud ini yang dipuji tapi sekali toh. Tapi kalau Muhammad terus dipuji terus berkali-kali, saking banyaknya pujian berkali-kali itu bertubi-tubi pujian terus, namanya Muhammad. Kalau Mahmud objek juga tapi dia Mahmud, dipuji gitu toh. Kalau Muhammad terus dipuji. Makanya Mahmud ini berasal dari kata hamida ya. Kalau Muhammad hammada ditambah tasdid, hammada. Artinya dalam bahasa Arab ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Tambahan huruf dalam bahasa Arab itu mengandung tambahan arti gitu. Kalau Mahmud kan sekali. Kalau Hamidah kan sekali. Hammada terus. Jadi tambahan huruf dalam bahasa Arab memiliki tambahan arti. Seperti misalnya sobaro, sabar. Istobaro. Artinya sabar tapi dengan kesabaran yang puncak gitu. Lamasa, menyentuh. Lamasa, menyentuh wanita yang membatalkan wudhu. Artinya menyentuh dengan syahwat membatalkan. Artinya ada makna tambahan. Jadi Muhammad berasal dari hammada yuhammidu muhammidun Muhammad. Artinya yang dipuji. Ada tambahan hurufnya. Yang dipuji terus menerus dan berulang kali. Ya, ini Rasulullah SAW. Karena sifat-sifat yang mulia dan akhlak yang terpuji. Dan juga kedudukan yang tinggi. Kemudian Ahmad, ya, Muhammad ini dalam Al-Quran ada 4. Di dalam ada 4 ayat ya. Dan disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Ya, Muhammadur Rasulullah. Ya. Dan lain sebagainya. Ada 4 nama Muhammad dalam Al-Quran. 4 kali disebut. Kemudian wa ana Ahmad. Dan saya juga Ahmad. Ini 2 nama Rasulullah SAW secara nama, ya bukan sifat, ini Ahmad. Jadi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran, Ahmad disebutkan sebelum Al-Quran, seperti Injil. Ahmad ini maknanya adalah subjek dia. Kalau tadi kan objek yang dipuji. Ya, sekarang Ahmad ini dari kata isim tafdil. Yang paling terpuji. Objeknya, subjeknya itu yang paling terpuji. Dalam Al-Quran wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalna wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi dalam Nabi Isa mengabarkan bahwa nanti akan datang Nabi yang namanya Ahmad. Ini dalam Al-Quran ada 1 surat As-Saff. Jadi Ahmad ini nama di Injil disebutkan namanya Ahmad. Jadi pantas ya, Ahmad ini kan dia ketika Rasulullah SAW belum lahir Ahmad, tapi kalau udah lahir objeknya Muhammad, dipuji gitu loh. Ya, Ahmad itu subjeknya yang paling terpuji. Ini juga memberikan arti bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membanggakan dirinya ya, bahwa dia adalah anak Tuhan, yang mengadakan
kemudian dia merasa paling hebat di dunia ini. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan datang Ahmad yang paling terpuji. Jangan merasa hebat kalian. Ahmad nanti datang. Ini. Yang paling terpuji dari manusia ini. Sikap mereka yang menandakan saya ini merasa bangga dengan keturunannya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan akan datang Ahmad yang paling terpuji. Jadi manusia yang paling terpuji. Begitu pula juga mengandung arti bahwa subjek ini orang yang paling pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling terpuji di antara manusia, begitu pula orang yang paling pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengandung arti seperti itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ketika di padang mahsyar nanti memuji Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan syafaat yang kubra agar dipercepat hisab itu, maka Rasulullah SAW bersujud dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan pujian itu tidak pernah diucapkan oleh makhluk sekalipun kecuali Rasulullah SAW. Pujian yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya. Pujian itu. Ya, manusia yang paling pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jadi tadi Muhammad dari segi banyaknya, kamiyah kan banyak pujian. Kau Ahmad dari segi sifatnya, orang subjeknya itu. Wa anal mahi, saya juga al-mahi. Yang mana dengan datangnya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menghapus kekafiran di Jazirah Arab dan sebagainya. Dampakkan sinar Islam, maka kekufuran, kesyirikan itu sirna. Wa anal hasyir, yang saya jelaskan, wa anal hasyir alladhi yuhsyarun nasu ala qadami, yang mana manusia nanti dikumpulkan di bawah kakiku. Semua manusia datang ke Nabi Adam untuk dipercepat hisab, enggak bisa. Datang ke Nabi Nuh, enggak bisa. Datang ke Nabi Ibrahim, enggak bisa. Datang ke Musa, dari Nabi Isa, enggak bisa semua. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anal aqib, dan penutup para nabi, yang mana Rasulullah SAW dalam hadis bersabda, permisalan aku dengan nabi-nabi yang lain seperti rumah, bangunan rumah yang satu bata tok yang belum disempurnakan. Jadi kalau satu bata itu enggak ditaruh, rumah itu enggak sempurna dia. Rasulullah SAW penutup, dengan ditutupnya nabi sempurnalah bangunan itu. Kemudian kita lanjutkan, qala haddatsana Muhammad bin Tarif al-Kufi qala haddatsana Abu Bakr ibn Ayyash an Asim an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala laqitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turuqil Madinah faqala ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana nabiyyur rahmati wa nabiyyut taubati wa ana al-muqaffi wa ana al-hashir wa nabiyyul malahim. Hudzaifah radhiyallahu anhu yang terkenal dengan yang tahu rahasia Rasulullah SAW mengatakan, saya menemui Nabi SAW di gang Madinah, di jalan Madinah, di gang Madinah. Kemudian ketika itu Nabi mengatakan, saya ini Muhammad, saya ini Ahmad, saya ini Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah itu dengan datangnya Nabi yang alaihi salatu wassalam menjadi rahmat bagi alam ini. Wa nabiyyut taubah, nabi yang mengajak kepada taubat, agar orang yang bermaksiat itu bertaubat. Nabi yang mengajak kepada taubat. Bahkan Rasulullah SAW beristighfar setiap hari itu lebih dari 70 kali. Dia mengajarkan umatnya agar senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat umat Islam ini mudah, beda dengan taubatnya umat sebelum Rasulullah SAW. Itu harus membunuh dirinya. Jadi kalau dia taubat, dia harus bunuh diri. Ini umat sebelum Rasulullah SAW.
Maka dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Baqarah, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum. Umat Nabi Musa dan sebagainya, kalau taubat dibunuh diri. Tapi umat Rasulullah SAW taubatnya mudah, ya. Beristighfar, ya, menyesal, kemudian tidak mengulangi lagi, berazam tidak mengulangi lagi, kemudian juga mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Nabiyut taubah. Wa anal muqaffi. Ini sama juga artinya dengan penutup para nabi. Artinya Rasulullah SAW satu jalan dengan nabi yang lain. Ya. Rasulullah SAW nabi yang terakhir, ya, mengikuti jalan sama dengan nabi yang lain, yang mana mengajak kepada tauhid. Ya. Ulaika alladzina ihtadaw. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Ya, mereka para nabi itu beri petunjuk, dengan petunjuk itu diikuti. Artinya Rasulullah SAW membawa ajaran tauhid yang sama, ya, dengan nabi-nabi sebelumnya, dan Rasulullah SAW sebagai penutup. Wa anal hasyir, ya, yang dikumpulkan tadi sama al-hasyir, pengumpul tadi. Wa nabiyul malamih, ya, dan nabi al-malamih di sini jelaskan bahwa al-malamih mananya perang yang besar. Ya. Bahwa Rasulullah SAW diutus untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berjihad. Dan berjihad ini maknanya luas, ya. Bukan cuma berperang, tapi jihad ada dengan pena, ada jihad dengan harta, dan puncaknya jihad dengan pedang. Ini puncaknya. Tapi enggak semua orang, ya, kadang kebanyakan salah paham, oh jihad apa jihad? Menyerang atas nama jihad. Bukan. Jihad ini ada jihad yang ada syarat-syaratnya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya. Ini jihad. Karena enggak semua orang kafir diperangi. Mentang-mentang, ya, menyerang atas nama jihad. Jadi orang kafir itu ada 4 macam dia. Ya, kita tahu. Yang pertama namanya muharib. Muharib ini yang menyerang. Nah, ini tok yang bisa diperangi. Muharib ini orang kafir yang menyerang umat Islam, maka dia wajib diperangi karena dia memerangi. Nama muharib. Yang kedua ada orang kafir nama zimmi. Zimmi adalah ahlu kitab, kemudian majusi, yang mana dia tinggal di daerah, ya, negara Islam, tapi dia nanti membayar pajak jizyah namanya. Setahun sekali dia bayar. Nah, ini enggak boleh diperangi. Enggak boleh disakiti. Karena dia membayar pajak. Ya, dia tinggal di negara Islam. Ini enggak boleh disakiti, bahkan diperangi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga, walaupun bau surga itu dicium 40 tahun perjalanan, dia enggak cium. Enggak boleh sembarangan menyakiti orang-orang kafir, ada patokan-patokannya. Nah, zimmi ini dia tinggal di daerah negara Islam tapi dia membayar jizyah. Ada namanya muahad. Muahad ini perjanjian dia. Perjanjian apa? Tapi dia tinggal di daerahnya sendiri. Misalnya sekarang negara Islam dengan Rusia misalnya, ini kan negara kafir dengan Islam. Dia perjanjian enggak saling menyerang, maka enggak boleh, ya, enggak boleh diserang duluan. Ini muahad, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara musyrik Mekah dan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Ya, tidak ada saling menyerang. Nah, ini muahad, enggak boleh dia saling menyerang. Tapi dia ini tinggal di negaranya sendiri. Nah, ada musta'min. Musta'min, bukan musta'man. Musta'min, artinya yang meminta perlindungan. Musta'min ini seperti apa? Orang kafir datang, dia ingin jualan, ya, di daerah orang muslim, ya, negara Islam, atau dia ada keperluan lain dan sebagainya. Kemudian dia minta perlindungan.
maka ada orang muslim memberikan keamanan bagi dia. Nah, ini nggak boleh disakiti, tapi kita nggak ngelindungi dia. Beda dengan zimmi. Zimmi ini karena dia bayar pajak, maka kita melindungi dia. Kalau musta'man sama mu'ahad itu terserah dia, tapi kita nggak menyakiti dia. Kalau dia disakiti terserah dia. Ini bedanya. Kemudian bedanya musta'min sama tadi zimmi ya, atau mu'ahad. Kalau musta'min ini satu orang muslim bisa, saya misalnya ini saya aman, saya memberi dia keamanan. Tapi kalau mu'ahad enggak, harus kepala negara. Atau zimmi harus kepala negara. Kepala negara yang memberikan dia perlindungan. Maka kalau orang musta'man ini dia jualan misalnya ke daerah, saya enggak apa-apa. Ini namanya musta'min. Ini enggak boleh disakiti. Tadi mu'ahad, kemudian ada zimmi, kemudian ada musta'min. Ini enggak boleh disakiti. Makanya ada patokan-patokan. Yang boleh diserang adalah muharib yang menyerang umat Islam. Makanya jangan salah kaprah dalam berjihad. Ya, Rasulullah SAW adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Ya. Artinya nabi yang pemberani, umatnya itu harus pemberani. Kemudian qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana An-Nadhr bin Shumail qala anba'ana Hammad bin Salamah an 'Asim an Zirr an Hudzaifah radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahwahu bi ma'nahu. Hakadha qala Hammad bin Salamah an 'Asim an Zirr an Hudzaifah. Sama maknanya dengan yang tadi. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kehidupan Rasulullah SAW dari segi pangan, makanan, bagaimana Rasulullah SAW. Sebelumnya bab ini sudah dijelaskan pada bab yang ke-9, tapi cuma 2 hadis. Di sini Imam Tirmidzi akan menjelaskan agak panjang lebar di sini beberapa hadis yang lebih panjang. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجو من الدقل ما يملأ بطنه. Dari An-Nu'man ibn Bashir mengatakan, bukankah kalian ini mengatakan kepada generasi setelahnya, bukankah kalian ini berada pada makanan yang banyak, kemudian minuman yang banyak yang kalian bisa kapan saja menikmatinya. Yang mengatakan seperti itu, sungguh benar-benar aku melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati kurma yang rusak, kurma yang jelek untuk memenuhi perutnya. Memenuhi perut Rasulullah SAW, untuk mengganjal perut. Rasulullah SAW tidak menemui kurma yang jelek. Ini apalagi yang bagus. Yang jelek saja enggak dapat. Ini agar kita ini memperhatikan bagaimana keadaan Nabi alaihi salatu wasallam, dan agar kita juga bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada kulkas, ada jus dan sebagainya. Ini banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak kita sadari membuat kita lalai. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk melihat ke bawah dalam masalah dunia ini agar kita lebih bersyukur. Orang yang punya 2 tangan lihat yang enggak punya 1 tangan, yang punya 1 tangan. Yang enggak punya 1 tangan lihat yang enggak punya tangan. Orang yang punya mobil lihat yang punya motor. Jadi dia, saya punya mobil. Yang punya motor lihat yang punya sepeda itu. Jadi lebih bersyukur. Jangan lihat di atas. Kalau di atas malah dia susah untuk bersyukur, tapi lihat di bawah. Jadi Rasulullah SAW ihtimamnya itu bukan perhatian Rasulullah bukan masalah dunia, tapi masalah akhirat. Kalau kita masalah akhirat ini harus banyak mau kita untuk kebaikan. Kalau masalah dunia
sedikitkan maunya. Enggak susah. Orang itu susah karena banyak maunya, ya enggak? Coba enggak ada maunya. Mau mobil enggak mau saya. Enggak susah deh. Mau rumah enggak mau. Enggak susah. Ya kalau banyak maunya dia susah. Orang enggak susah masalah dunia kan kalau dia sedikit maunya. Oh saya enggak mau mobil, enggak susah dia ngumpulin duit buat mobil. Tapi kalau akhirat nih banyak maunya, ya. Oh saya mau ini beramal, bangun masjid, saya mau berkurban tahun depan ini. Sekarang nabung nih, biar nanti berkurban. Mau, ya. Saya mau umroh. Ini harus banyak maunya urusan akhirat. Ya Rasulullah SAW ini menandakan ihtimamnya, perhatiannya kepada akhirat. Sampai kurma yang jelek aja enggak didapati. Kemudian juga qala haddatsana Harun bin Ishaq qala haddatsana Harun bin Ishaq qala haddatsna Abdah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kunna ala Muhammadin namkuthu shahran ma nastawqidu binarin in huwa illa al-aswadan at-tamr wal ma. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang keadaan Nabi alaihi salatu wasalam yang mana paling tahu tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kami ini keluarga Muhammad alaihi salatu wasalam namkuthu tinggal 1 bulan tidak ada nyala api, kompor itu enggak nyala. Artinya enggak masak. Terus bagaimana? In huwa illa al-aswadan at-tamr wal ma. Yang ada cuma kurma sama air tok. Kurma sama air. Ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama sebulan tidak ada nyala api. Di keadaan Rasulullah SAW. Nah, kalau jadi santri ada nasi kerupuk itu harus bersyukur. Nasi sambal, oh kalau gini enggak. Rasulullah SAW lihat air sama kurma karena zaman dulu kan kebutuhan pokoknya itu. Kok sekarang kan kalau di Indonesia nasi sama sambal udah alhamdulillah. Di kos-kosan ada sambal ya, alhamdulillah. Berkerupuk ya. Ini apa namanya mengajarkan kita untuk bersyukur. Qala haddatsana Abdullah ibn Abi Ziyad qala haddatsana Sayyar qala haddatsana Sahl ibn Aslam an Yazid ibn Abi Mansur an Anas عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوعا ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. Jadi Abu Talhah radhiyallahu anhu menceritakan kami mengadukan keluhan kepada Rasulullah SAW tentang lapar. Maka kami mengangkat batu di perut kami, ya. Karena lapar, ya karena kalau diganjal dengan batu itu lumayan mengurangi sebelum diganjal dengan makanan, ya kok di luar diganjal dengan batu. Jadi lihat batu, ya para sahabat mengganjalnya dengan batu, maka Rasulullah SAW menampakkan perutnya ternyata diganjal dengan 2 batu, ya lebih daripada para sahabat. Ini ya, ketika Rasulullah SAW banyak terjadi Mekah, ya, yang mana pernah diisolasi. Tidak pernah, penduduk Mekah enggak boleh jualan dengan orang-orang muslim, enggak boleh menikahi anaknya, pokoknya diisolasi selama 3 tahun itu ketika di Mekah. Sampai sahabat ini banyak kelaparan, enggak boleh jualan, pokoknya ada orang muslim enggak boleh. Di kulit-kulit sandal itu sampai dikonsumsi karena susah sekali. Ini ketika di Mekah. Kemudian qala Abu Isa hadha hadithun gharibun min hadits Abi Talhah la na'rifuhu illa min hadzal wajh wa ma'na qawlihi wa rafa'na an butunina an hajan qala ahaduhum yashuddu fi batnihi al-hajara min al-juhdi wad-dha'f alladhi bihi min al-ju'. Ya tadi ya, saking susahnya juga saking laparnya mereka mengganjal dengan batu. Qala haddatsna Muhammad bin Ismail qala haddatsna Adam bin Abi Iyasin قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعد ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي هيثم ابن تيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم رضي الله عنه بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن نختار أو تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه قال فهو عتيق فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقيا. Ini hadis yang panjang nih. Hadis ini sahih ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, keluar rumah pada jam yang mana di sana tidak keluar seorang pun. Kemudian ya kemudian Abu Bakar ya bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar juga keluar bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ya Rasulullah SAW mengatakan apa gerangan yang menyebabkan engkau keluar wahai Abu Bakar? Kemudian dia mengatakan aku keluar untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dan melihat wajah beliau dan memberi salam kepada beliau. Dan tidak beberapa lama datanglah Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan apa gerangan yang menyebabkan engkau keluar wahai Umar? Maka Umar mengatakan lapar wahai Rasulullah. Ya lapar wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan ana juga seperti itu. Ya Abu Bakar, Umar, Nabi SAW lapar. Fantolaku kemudian mereka bergegas menuju rumah seorang Ansor yang namanya Abul Haytham At-Tayyihani Al-Ansari wakana, dan seorang Ansor ini adalah orang yang banyak memiliki pohon kurma, kemudian juga banyak gembalaannya, dan dia tidak memiliki pembantu. Ya. Pohon kurmanya banyak, gembalaannya banyak, tapi nggak punya pembantu. Tapi ketika sampai di rumahnya, dia tidak menemui Abul Haytham, ya. Tapi bertemu dengan istrinya. Maka Rasulullah SAW bertanya, mana sahabatmu? Ya. Maka istrinya menjawab, dia lagi mengambil air, mencari air tawar, nyari air. Kemudian tidak beberapa lama, maka datanglah Abul Haytham ya, dengan membawa air, ya, tempat air yang penuh. Ya, kemudian melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar, melihat Nabi SAW, maka diletakkan air tadi, kemudian langsung memeluk Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi jaminanmu. Ya, artinya ayah dan ibuku menjadi jaminanmu. Kemudian
Langsung dia Abu Haythamah ini mempersilakan Rasulullah SAW ke kebunnya tadi. Maka digelarah karpet, kemudian dia langsung mengambilkan dari kebun kurma itu kurma yang muda dan juga ada yang masih buih-buih yang belum terlalu muda, ya rutob, dan juga yang belum terlalu muda yang masih hijau-hijau. Kemudian maka dihidangkan di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak memilihnya? Artinya yang sudah matang, yang rutob, yang sudah bisa muda ya. Kenapa kok ada yang masih ini? Maka yang masih agak hijau-hijau, maka dia mengatakan agar engkau memilih ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar makan dan minum air yang disuguhkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi jiwaku di tangannya, demi Allah, demi jiwaku di tangannya, nikmat ini akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Ya, nikmat ini akan ditanyakan nanti di hari kiamat, yaitu naungan yang dingin, ya naungan yang adem di bawah pohon kurma, kemudian kurma yang bagus dan air yang dingin. Ini 3 hal ini akan ditanyakan, terlebih yang lain. Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tutup dengan doa kifatul majlis. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.